Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi wa fikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu ta dalile. Ngalasami ngatai sifat sama wal basari lan sifat basar. Iku qauluhu ngendikane Allah ta'ala Allah innallaha satemene Allah iku samingun zat kang banget midanget basirun tur zat kang banget ningali. Wa'lam ngerti sira anna tangan luqasami sak temene hubungane sifat midanget wal basori lan sifat ningali binisbati kelawan disandaraken lil hawadisi kanggone pira-pira makhluk iku ta'alluqu saluhayyin hubungan kang bangsa pantes atau maslahat. Layaknya piye, layaknya sampai ngerungu itu kayak apa? Ini jika dikaitkan dengan sifat kita sebagai makhluk, tapi berkaitan dengan sifat Tuhan, ya ndak kayak gitu. Qadimun kang dhisik, qabla wujudiha yaiku sadurunge wujude hawadis. Wa ba'da wujudiha lan ing dalam sause wujude hawadis. Oh salah. Ngene dadi wa retorik ya. Wa ba'da wujudiha lan ing dalam sause wujude hawadis iku ta'alluqu tanjiziyun hubungan bangsa nglestariaken atau hubungan bangsa pengejawantahan, realisasi. Kalau sebelum wujud berarti hubungan pantes kaya ngapa, kalau sudah berarti berkaitan dengan tanjis. Sehingga berkaitan tanjis meskipun pendengaran kita waras tapi kita tidak memperhatikan, kadang ya tidak ngerungu. Karena apa? Dalam hal tanjis ya, apa yang didengar ini tidak bisa nembus ke alat pendengaran ya. Karena adanya penghalang tidak perhatikan misal. Nah, berkaitan dengan soluhnya pantasnya luwese piye? Ya luwese jeneng kuping waras ya bisa mendengar cara penae. Hadisun kang anyar. Ae maksude anaha saat temene hawadis makhluk-makhluk ba'da wujudiha dalam sause maujude hawadis iku munkasifatun kebuka amrih jelas lahu kanggone Allah taala Allah bisa mengiklan sifat samai Allah wa basarihi lan peninggalane Allah ziyadatan hale ngluwihi ngala inkisafi ngatasé kebuka bil ngilmi kelan pengetahuan. Maksudnya ya barangkali ini mungkin kalau ke kita ya kemungkinan matematik itu ilmu hitung. Nah, kita tahu bahwa matematik itu ilmu hitung. Itu mungkin ya. Nah, tetapi nanti setelah benar ditulis ada tulisan matematik hanya bahas hitung-hitungan tok ya. Maka wujud tulisan matematis adalah hitung-menghitung, ini akan munkasifun, akan membuka wacana kita, membuka pendengaran kita, membuka penglihatan kita, melebihi dari apa yang kita ketahui bahwa matematik itu ngitung. Ini akan sebagai oh iya, awalnya ngerti matematik itu ngitung. Misal berkendara itu kalau ngerem ini nanti bisa memperlambat dan akhirnya menghentikan laju kendaraan. Kita ngerti kayak gitu ya. Nah ketika ada wujud kita berkendara terus kita ngerem kok sih pelan dan mandek. Nah,
itu akan inkisaf, semakin membuka kita, ya, ya, melebihi pembuka atau melebihi informasi yang hanya kita ketahui dari ngilmu. Kalau ngerem itu nanti menyebabkan lambat dan mandek. Ini akan semakin jelas. Ini kalau kaitan kita. Kemungkinan kalau bangsa kita kayak gitu pemahamannya. Nah, kalau kayak gitu berarti kalau belum ada wujud Tuhan tidak ngerti. Tidak. Tetap tidak ada wujud Tuhan sudah ngerti. Nah, cuma kan untuk kaitan dengan penalaran kita kan sulit. Nah, contoh, Anda menerangkan ini tuh kayak gini. Anda ngerti. Dan yang diterangkan paham. Tetapi akan lebih inkisaf, akan lebih membuka lagi jika apa yang Anda terangkan juga dibuktikan dengan ditulis. Dirungokno dengan delok. Dipikir, oh iya. Ini akan semakin inkisaf. Semakin membuka jebule kaya ngono. Inilah. Daripada hanya sekedar dalam pengetahuan tanpa adanya sarana yang bisa dilihat dan bisa didengar. Misal kalau kita kaitkan dengan kita ya. Oleh sebab itu falahuma mongko iku kanggone sifat sama lan basor tangalukoni uti ana hubungan loro. Ya. Ini. Lawa ama binisbati anapon. Sama basor disandarkan atau dibangsakno. Lahu marang Allah Ta'ala maha lur Allah wa sifatihi lan marang sifate Allah. Fatangalukun tanjizyun mongko iku tangaluk tanjis qadimun kang dhisik. Tidak ada soluh atau tidak itu tidak ada. Ini pantas krungu atau tidak. Ini kaitan karo makhluk. Kalau Tuhan sudah pantas atau tidak. Ini sudah ada kaitannya dengan Tuhan. Ya. Semuanya yang kaitan Tuhan sudah khusus sama pasur sudah tanjis qadim. Hanya pengejawantahan dari yang dulu yang qadim wis. Bimakna kelan makna anadatahu. Sak temene zate Allah Ta'ala maha lur Allah. Wa sifatihi lan sifat-sifate Allah. Kok tahu insya Allah sifatihi kaya kok apa kowe sebabe aku nang papan tulis mun kasih iku mun kasifun kebuka lahu kanggone Allah Ta'ala maulur Allah ya. Azalan ing dalam zaman azali bisa ngihi kelan pengerungune Allah wasaba basori peninggalane Allah jak mbiyen Tuhan wis ngerti. Fayasmangu mongko ngrungu sapa Allah Ta'ala Allah zatahu ing zati Allah wa jami'a sifatihi lan ngrungu ing sekabehane sifat-sifate Allah al-wujudiyatika bangsa wujud minal kudrati sange sifat kudrat wa sam'i lan sifat sama wa ghairihi malan sakliyane sifat kudrat lan sama. Tapi wala na'rifu lan ora iso ngerteni kita kaifiyata ta'aluki kepiye hubungane. Piye hubungane? Ya. Sekarang loh mosok sih kayak ngono. Ya. Kita kayak gini. Terus ada temannya, loh kayak ngomong ya. Mosok iya tadi sampe krungu ora. Terus kita tanya loh. Terus kita bagaimana kira-kira hubungannya antara tadi ada teman kita yang mendengar orang bicara tapi kita tidak. Kira-kira hubungannya piye? Hubungan antara dia mendengar ada orang bicara tapi kita tidak mendengar. Itu kayak apa? Kita
Saya rasa tidak bisa membayangkan seperti apanya kayak saya rasa. Itu masih dalam koridor makhluk dan masih orang di sekitar kita. Apalagi kalau kita sudah naik ke alam tadi. Yes. Munggah sithik. Kenapa sih? Ketika kita mungkin suatu saat punya kesempatan duduk bareng dengan orang yang besar ya. Ngobrolnya kayak gitu. Ya misal ya. Kok kemudian disimpulkan kok ini. Loh tadi bahas ngomongnya kayak gitu kok. Yang diobrolkan kayak ini kok. Masa kesimpulannya hasilnya ini ya. Terus bagaimana kok bisa kesimpulannya ini? Kayak gitu. Bagaimananya hubungan sehingga menyimpulkan kesimpulan ini kita juga tidak bisa membayangkan, tidak bisa. Tadi ngobrolnya kayak gitu kok. Cara saya membahasnya ini, yang dibicarakan kok. Maksud sih kesimpulan ini. Itu sering kali kita kayak gitu. Itu berkaitan kepiye tangaluk antara pembicaraan dua orang besar itu yang kita juga dengar karena kita di dekatnya, tapi hasilnya akhirnya disimpulkan koyo-koyo sangat jauh. Bagaimana hubungan ngobrolnya dengan kesimpulan itu? Kita kadang tidak menemukan. Kecuali yang sudah dijelaskan ini. Ini pas gini ini toh. Lah itu maksudnya kan ini. Nah, kalau kayak gitu, maka sama saja dengan ini. Baru kayak gitu. Tapi tetap bagaimana hubungannya? Tetap kita dalam ruang kesulitan menjelaskan. Itu yang bisa kita dengar dan kita sanding ya, misal. Apalagi ketika kaitannya dengan orang lain. Dengan sekarang gini. Ya. Sekarang kalau Anda tanya, ketika Anda kuliah melebu, bukan online ya. Anda cok dengan teman apa cok dewekan? Malah cok orang mangkat. Ya. Ketika Anda berangkat bareng teman, apakah materi dalam satu pertemuan oleh dosen A ini materinya beda sehingga pemahaman Anda dengan pemahaman teman Anda berbeda? Tidak. Kenapa? Teman Anda memahami begitu, Anda begini dan yang lain lagi, alias tidak sama. Bagaimana hubungan ya antara materi dengan pemahamannya kok bisa beda? Bahkan kita bagaimana sih, kenapa tadi materi kayak gini, dosen menyampaikan kayak gini, kok saya pahamnya kayak gini, kalau malah saya tidak paham. Bagaimana sih hubungannya kok jadi tidak paham? Kita juga kadang kesulitan. Itu yang masih ada koridor hawadis, apalagi di ruang yang lebih dur meneh. Kemungkinan itu bisa untuk mendekatkan ini kemungkinannya, atau bisa jadi juga salah juga bisa jadi. Anda memahami dewek. Wa yubsiru lan ningali sapa Allah ta'ala maha luhur Allah dzatahu ing zati Allah wa sifatihi lan ing sifati Allah al wujudiyah tikang wujud. Melihat ya, min kudratin saya sifat kudrat wa basorin lan sifat basor wa ghairihi lan saking saliyane sifat kudrat wal basor. Tapi wala nadri lan orang ngerti sapa kita kaifa ta'alluq. Kaifiyat ta'alluq ing carane hubungane melihati Allah. Kita tidak ngerti. Ya. Sekarang ini bisa nih ngono sih, ya gini aja. Ada orang, misal kita ngobrol kemudian ada orang buta. Kita ngomong belum rampung, oh ya sudah, saya tahu maksudnya Anda gini. Terus kita tanya, kira-kira bagaimana hubungannya yang kita bicarakan belum rampung, kok dia sudah tahu dan begini ternyata pas dengan kita. Bagaimana dia ngerti? Kita tidak bisa kaitannya mencari benang merahnya apa. Kita tidak ngerti. Itu yang masih sama-sama manusia, dan itu juga masih sulit. Bagaimana ta'alluq? Kira-kira mungkin Anda boleh tidak setuju, karena ta'alluqnya beda-beda.
Ini cara saya. Wama takodama, wama utawi keterangan takodama di apa ma ana sama satene sifat sama wal basor sifat basor iku ya tangan lakoni berhubungan karone bikuli maujudin kan saben-saben kang maujud. Wa huwa utawi ma takodama ana sama wal basor ya tangan lakoni bikuli maujud iku ra'yu Sanusi, pendapat Imam Sanusi waman lan ngulama tabinga kang manut sapa man ing Sanusi. Wa huwa utawi mata kodama iku almarjuhu kang den ungguli. Wakila dan ngendikan ana samnga satemene sifat sama wal iku layatangalako ora berhubungan apa sifat sama illa bil aswati kejoklan swara-swara. Wal basaru te sifat basar iku layatangalaku ora berhubungan apa sifat basar ila bil mubasirati kejaba kelan pira-pira perkara kang bisa ditingali. Jika kayak gitu wasamngullahi utawi ngrungune Allah tangala kang maha lur Allah iku laisa ora ana apa samngullah iku biudunin kelan nganggo kuping wala somahin lan ora kelan godhong kuping, tidak telinga dan tidak pakai daun telinga, dan juga tidak pakai sungut seperti coro atau sebagainya, misalnya tidak. Wa basaruhu utawi peningalane Allah iku laisa ora ana apa basaruhu iku bihadza qatin ora kelawan irenge mata, tidak dengan bola mata, benike mata. Wala ajfanin lan ora kelawan kelopak mata, tanpa ada itu. Nah terus dengan apa? Sebelum naik ke Tuhan. Ya, sebelum naik ke Tuhan. Sekarang ini. Ya. Anda merem. Ya. Kadang pikiran Anda merem ngapa? Angger merem peteng. Ketika peteng kaya-kaya pikiran Anda ada kehidupan di dalam kegelapan pejamnya mata. Ya. Ya. Nah. Kelip-kelip misal yang ada di gelapnya memejamkan mata, kelip-kelip. Itu siapa yang melihat? Matakah? Mata lagi tertutup. Terus apa? Kalau pikiran, apakah pikiran ketika melihat itu menggunakan kelopak mata? Menggunakan benike mata? Irenge mata? Tidak. Menggunakan apa? Ambuh orang ngerti. Ora sah munggah maring Tuhan itu aja belum rampung. Ngono no. Rampung sik kuwi. Ya. Sekarang orang yang tahu bahwa 100 kali 100 dikurangi 10 piro? Hah? So sih 9.090 100 kali 100 10.000 bukan dikurangi 10 ya 9.990 ya. Enggak sih? Kita orang yang ngomong tok jawab kayak gitu. Loh kok sampean bisa weruh bahwa semeno ganti semeno. Ayo utuk encer ya misal. Lah ketika itu kita tanya, loh, bisane sampean weruh nganggo apa? Yes. Apa kelopak mata atau pakai benik mata? Tidak. Ya. Lah terus pakai apa? Ndak ngerti. Wis rasa munggah Tuhan wis ra sida. Angger itu dahulu rampung. Kan ngono to. Karena lebih jauh lagi kita belum weruh Tuhan ngono ya. Ndak bisa bayangno ya. Itu aja kita belum rampung. Nah, kita belum rampung. Kalau itu sudah rampung, nanti rada munggah sithik monggo. Nah, arep enake. Ya. Sekarang kemudian atasan Anda dapat laporan ini. Oh ya udah cukup. Laporan Anda cukup, saya sudah tahu. Ya saya melihat berarti gini.
Orang kok ngomong saya sudah melihat gini. Ada laporan tok. Pakai apa melihatnya? Pakai apa sudah tahu? Pakai alat. Tidak seperti alat-alat dohir kita. Dah, Tuhan lebih dari itu. Kira-kira ngono. Anda protes ya entuk ngono. Tanazah maha suci sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Ngan zalika saking ikulah alat. Apa? Ya kalau mendengar udzun wasimah, basar bihadzaki wa ajfan. Nguluan kelan luhur kabiron kang agung. Yes, kira. Anda boleh protes pokoknya. Bebas, merdeka. Asifatu te sifat asali satu kang nomor asali satanga syarota kang kaping 13 min sifatihi saking sifat-sifat Allah ta'ala mul Allah iku al kalamu sifat kalam. La wahiyau te sifat kalam iku sifatun sifat qadimatun kang dhisik qaimatun kang jumeneng yang menempat bidzatihi ana ing zate Allah ta'ala mahulur Allah. Laisat hale ora ana apa kalam iku bi harfin kelapan rupa huruf. Wala sautin lan uga ora rupa swara. Munazzahatun iku den sucikaken ngane taqaddumi saking dhisik wa ta'khir lan ngakhir wal i'rabi lan saking i'rab wal bina ilan bina. Loh, terus kalau kayak gitu bagaimana ngendikannya Allah? Rasa ngel-ngel. Anda cok takon. Loh, Anda melakukan ini sih karepe sapa? Atau kok ya keinginan saya, apakah itu perbuatan benar? Oh, benar. Dari mana Anda tahu bahwa perbuatan Anda benar? Saya kan melakukan ini karena suara hati saya. Suara hati, ya. Berarti hati Anda berbicara, iya. Pakai apa? Apa ada hurufnya alif, ba, ta, sa, jim atau ABC? Kira-kira. Suara hati yang Anda dengar, pembicaraan hati Anda? Tidak. Loh, suara hati Anda, saya mengatakan kayak gini. Itu adalah bagaimana Anda atau lesan dohir kita menerjemahkan daripada bahasa batin kita. Oleh sebab itu, cara penak ketika Anda ngantuk, itu kemudian nyora nyindir sampai trik. Ketika Anda ngantuk, kemudian Anda tanya lo sampean kok pertanyaan ngono ngantuk po? Oh, ngantuk. Wes. Kemudian bagaimana mata Anda berkata bahwa mata Anda adalah ngantuk? Apakah ada suara atau sebagai ada huruf? Misal. Yang kemudian diterima dan diterjemahkan oleh lesan kita, ngomong apa ini? Aku ngantuk turun dhisik. Ya. Tapi ketika mata kita berkata kepada kita, saya rasa kita tidak pernah mendengar huruf-huruf yang dibunyikan oleh mata kita. Nah, kemudian ketika kita menyampaikan ke orang lain, maka lesan kita menerjemahkan ya pesan yang disampaikan oleh mata kita dengan menggunakan NGANTUK ini. Misal. Itu bahasa lesan kita, bukan bahasa mata kita yang berkata kepada kita, saya sudah ngantuk. Misal. Nah, apalagi bahasa Tuhan. Cara benar. Ketika kita lapar, bagaimana perut kita berkata? Tidak berupa kata suara. Toh kita paham. Itu masih di alam kita loh, dan masih di badan kita. Apalagi kalau kita ke
Tuhan. Kita sulit. Oleh sebab itu bihilafi kali makhluk walaisalan ora ana opal muradu kang dimaksud bikalamihi kelawan ngendikane Allah ta'ala kang maha luhur Allah al wajib kang wajib lahu kanggone Allah ta'ala maha luhur Allah ora ana iku al alfadha pira-pira lafal asyarifata kang mulya al munazzala ta kang di turunaken ngala nabiyina ing atase nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksud kalam Allah di sini adalah bukan yang kemudian direkam dalam Al-Qur'an itu. Ya, bukan. Ya meskipun itu bagian daripada kalam Allah yang kemudian diterjemah oleh linguis oleh bahasa manusia yang yakni bahasa Arab. Oleh sebab itu Quran mengatakan bahwa saya adalah bahasa Arab. Sampai kalau tidak salah 11 kali ya. Kalau tidak salah. Quranan Arabiyyan lakum misal. Kenapa? Karena itu sudah menjelma ke alam makhluk. Sebelum dari sana kayak apa? Ya mungkin kira-kira coba kita bayangkan aja proses bagaimana hati kita mewahyukan keinginan hati kita melalui Jibril, urat motorik dan sensorik mengantar kepada otak. Kira-kira kayak apa bahasannya? Kemudian bagian otak mengantar pesan. Setelah menerima pesan dari hati diterjemah oleh otak, kemudian otak dikirim melalui Jibrilnya ke lidah kita, kemudian muncul apa kira-kira ya kemungkinan itu. Dan ketika otak menerjemahkan wahyu daripada hati kita melalui motorik sensorik, bahasanya kayak apa? Yo kita tidak ngerti, padahal meskipun secara lisan kita, dohir kita tidak ngerti. Karena kemudian intinya akhirnya adalah bagaimana lisan kita menerjemahkan dan menggunakan ya, wahyu yang diterima dikirim ke lidah kita dengan format bahasa yang biasa dipakai oleh lidah kita. Jadi ini ngono misal. Ya. Nah kalau kayak gitu apakah yang diucapkan oleh lidah kita ketika menafsiri atau menerjemahkan apa yang dikirim oleh otak menerima kiriman dari hati itu adalah bahasa hati? Bukan, itu bagian daripada terjemahan dari bahasa hati. Tapi sudah bukan bahasa hati dan bukan kalam hati, bukan berarti kayak gitu. Bukan. Kalam hati adalah jauh di balik itu. Mana sih? Coba kira-kira ya. Kira-kira. Oleh sebab itu, tadi Al-Fat Asyarif Al-Munazzal ala Muhammad ya, itu intinya bukan yang dimaksud dengan kalam Allah yang pertama lagi. Kenapa? Karena li anna hadhihi krana sak temene Al-Fat Asyarif Al-Munazzal iku hadisatun wis makhluk anyar. Kenapa? Sudah ditulis oleh Lauhil Mahfuz, oleh kolam di Lauhil Mahfuz. Kan gitu. Kalau sudah ke situ ini sudah makhluk. Ya. Wasifatu ta sifat al-qaimatu kang jumeneng bi dzatihi ana ing dzate Allah ta'ala Allah iku qadimatun dhisik. Wa hadhihi utawi ikilah al-fadz sarif al-munazzal ngala nabi iku mustamilatun mencakup atau ngandung ala taqaddumi ngatasi dhisik wa ta'khiri lan ngeri. Ada dhisik dan keri. Wa i'rabin lan i'rab
wa suwarin ana surat-surat, wa ayatin ana ayat-ayat. Nah, wa sifatu ta sifat al-qadimatu kang dhisik iku kholiyatun sepi, ndak ada, bebas nganjani ngidalika saking sakabehane iku taqaddum wa ta'akhir wa i'rab wa suwar wa ayat. Wala suwar falaisa mongko ora ana fihi ing dalem apa asifat al-qadim bidzatih iku ayat apa ayatun ayat wala suwarun lan ora ana surat wala i'rabun lan ora ana i'rab. Li anna hadhihi krana satemene ikilah mari ngendine li anna hadhihi krana satemene iku atau ikilah al alfaz asarif takunu atau surat ya kena takunu ana apa hadhihi salah wa hadhihi utawi ikilah taqaddum wa ta'akhir wa i'rab wa suwar wa ayat takunu iku ana apa hadhihi ana iku lil kalami kanggone kalam al mustamili kang mencakup ngala huruf ing atase huruf wa aswatin lan swara-swara wa sifatin lan sifat-sifat misalnya waswatin ya waswati sifatnya karena apa yang ada ta'aqaddum ta'akhir disik ngeri ada i'rab ada surat ayat sebagainya itu adalah kalam yang mengandung huruf dan suara ya. Kalau suara hati, ya tidak ada bina, tidak ada i'rab, tidak ada klasifikasi. Wa sifatu ta sifat al-qadimatu kang dhisik kalam Allah berupa yang dimaksud sifat kalam ini khususnya dan juga sifat lain ya. Iku munazzahatun den suciaken nganil huruf wal aswati lan suara-suara. Kama keterangan takodama kondisi apa ma walaisat lan ora ana apa hadhil alfazu iki lafal asarifatu kang mulya iku dalatun nuduhaken ngala sifat ing atas sifat al-qadimati kang dhisik tidak bimakna kelan makna dengan arti ana sifat tasatene sifat al-qadimata kang dhisik iku tufhamu bisa difaham apa sifat qadimah minha sangking alfal asarif bal balik makna yufhamu kang difaham apa ma min hadhil alfazi sange ikilah pira-pira lafal iku musawiyan madani lima marang makna yufhamu kang difaham apa ma minasifati sing sifat al-qadimati kang dhisik. Kapan laoku sifat lamun dibuka ngana sanging kita opal hijab wasamikna lan lamun ngrungu sapa kita ha ing sifat. Maksudnya apa? Sekarang ini wis dengat-dengut takon yo ngopo dengat-dengut ngantuk. Nah, kata ngantuk yang diucapkan oleh lesan kita maknanya apa? Maknanya ini sesuai dengan makna yang dimiliki oleh apa yang diwahyukan mata Anda ke lesan Anda sehingga lesan Anda menerjemahkan ngantuk. Bukan kata ngantuk itu ngantuk yang terdiri dari NGAN
TUK itu bahasa mata Anda yang berbicara kepada Anda. Bukan, itu adalah bahasa lesan kita. Meskipun kata ngantuk itu maknanya mengandung makna yang sesuai, yang sama dengan makna ya yang sinyal dikirim oleh mata ke lesan sehingga lesan macam ngantuk. Maknanya podo ke sana. Apa? Bahwa misal salah satunya misal dengar-dengut kemudian ini mata mengirim sinyal ke lesan berarti ngantuk. Apa? Kata ngantuk intinya mata kita perlu istirahat, saya dan perlu tidur. Nah, barangkali ngono. Intinya podo-podo kuwi kan. Mungkin. Nah. Sekarang seorang yang kesandung batu kakinya ya, yang ngomong aduh kenapa nih? Hah? Bibir? Orang lilate ora iso ya. Ya. Apakah yang namanya sikil kesandung iku aduh gue? Bukan. Terus kenapa kalau aduh terus kok tangannya ngelus-elus sikil, tidak ngelus-elus lesan? Nah, meskipun lesannya mau sakit misalnya, tapi kan yang sakit bukan lesannya. Dan sebenarnya sakitnya kayak apa? Ini yang ngerti ya. Rasane sikil yang kesandung kuwi. Ya. Lah kayak apa? Aslinya ndak bisa diterjemahkan bahasa lesan. Lah kemudian lesan pakai aduh. Aduh itu maknanya adalah sama seperti apa yang ada di bahasa anggota Anda yang kesandung. Al-Quran ya kayak ngono, Al-Quran yang biasa Anda baca. Yuk. Tapi bukan berarti aduh itu adalah bahasa anggota Anda yang kesandung dan loro. Misalnya. Lah terus kayak apa? Rasa sakit itu. Ora iso bagaimana rasane anggota yang kesandung. Ndak iso. Kita ndak bisa menjelaskan ke orang lain. Bahkan ke diri kita sendiri aja ndak bisa.